Lebih dari 50? Berapa anak yang Sertikom? Satu angkatan. Ini semuanya semester 5 ya? Iya, Bu, semester 5. Oke, ada berapa kira-kira yang ikut Sertikom? Bentar saya lihat Nggak di tahu. kampusnya ya, Bu. Heeh. Sekitar berapa? Kapan sih Sertikomnya? Belum dikasih tahu, Bu. Belum dikasih tahu. Oh iya, soalnya katanya Pak Bani tuh tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada apa pelatihan-pelatihan kayak gini tuh nggak ada. Dan ini khusus ya, mulai tahun kalian gitu ya, ada pelatihan. Jadi nanti mohon eh, diperhatikan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, biar nanti waktu Sertikom kalian bisa ya. Oke, oh 90 orang banyak ya. Oke, oke. Berarti hampir satu angkatan ya. Oke, tadi waktu dengan Pak Bani sudah sesi satu ya. Mungkin nanti sekarang sesi dua, saya akan lebih fokus ke pasal 26-nya ya. Oke, saya share screen. Oke, sudah terlihat Sudah, PowerPoint-nya? Bu. Sudah. Oke, ya. Sekarang kita akan langsung fokus ke PPh pasal 26. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan salah satunya ada PPh pasal 26. Nah, ada yang tahu PPh pasal 26 itu apa? Pajak penghasilan atas? Pajak luar Penghasilan negeri. luar negeri, Bu. Iya, luar negeri ya. Nah, mungkin luar negeri itu kan ada dua ya. Ada yang PPh pasal 24 dan PPh pasal 26. Nah, yang membedakan adalah PPh pasal 26 ini itu dari sisi yang menerima penghasilan. Ya, kalau kalau PPh pasal 24 itu kan yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri, ya, tapi penghasilannya dari luar negeri. Tapi kalau PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan ya yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, ya. Nah, itu atas penghasilan dari dalam negeri di Indonesia gitu ya. Jadi orang luar dapat penghasilan di Indonesia. Nah, selain itu, PPh Pasal 26 itu kan mungkin kalian pernah tahu ya bahwa PPh Pasal 26 itu kalau di SPT itu kan lengket ya atau ikut ke PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman jangan bingung kalau misalnya orangnya ini orang pribadi gitu ya, maka nanti saat membuat SPT-nya gitu ya, maka ikut aja yang PPh pasal 21 gitu. Tapi kalau yang eh, badan luar negeri, ya otomatis ikutnya PPh pasal 23 gitu aja bedanya ya. Jadi kalau kita membayangkan kenapa kok PPh 26 itu ikut di 21 ada, di 23 ada gitu ya. Nah, itu karena itu tadi bahwa kalau misalnya subjeknya itu orang pribadi, ya nanti kalian mengerjakannya ikut SPT yang PPh 21. Kalau yang eh, apa namanya badan ikut PPh pasal 23. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan bingung PPh pasal 26 ini gimana sih, pakai apa gitu ya. Nah, caranya adalah itu tadi pakai PPh pasal 21 atau pakai PPh pasal 23. Terus selain itu nanti juga ada PPh pasal 26 yang terkait branch profit tax atau pajak penghasilan yang diterima oleh BUT di Indonesia. Jadi BUT itu di Indonesia selain dia dikenakan pajak badan ya di Indonesia, dia juga bisa juga dikenakan pajak PPh pasal 26. Dengan kondisi apa? Kondisi kalau misalnya badan tersebut mengalihkan sebagian labanya atau sebagian atau seluruh labanya ya ke luar negeri. Jadi kalau ada perusahaan di luar berdiri di Indonesia gitu ya dan beroperasi di Indonesia itu kan kita sebut dengan BUT ya. Nah, tapi kalau BUT ini kirim keuntungannya atau kirim labanya itu ke luar negeri, maka atas laba tersebut akan dikenakan PPh pasal 26. Karena sesuai tadi ya definisinya bahwa PPh pasal 26 itu adalah pajak yang melekat ya atas penghasilan yang diperoleh baik subjek pajak orang pribadi maupun badan yang diperoleh dari Indonesia. Gitu. Ya, jadi nanti ini sekedar pembuka ya, nanti kita eh, belajar lebih lanjut. Oke, sampai sini paham ya? Kira-kira ya?
Oke, saya lanjut ya. Jadi, ini kalau sesuai definisi ya, PPh pasal 26 adalah PPh atau pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ya, jadi ini di sini sudah jelas ya, penghasilannya ini sumbernya dari Indonesia, ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, ya, selain BUT. Jadi wajib pajak luar negeri, tapi selain BUT, ya, yang ada di Indonesia. Nah, kalau BUT sendiri itu nanti perlakuan pajaknya ya dipersamakan dengan wajib pajak badan di Indonesia. Kenapa? Ya karena kalau wajib pajak BUT di Indonesia ya pakai tarif yang PPh pasal 17 ya sama seperti badan. Kemudian nanti sebaliknya, kalau seperti yang saya jelaskan tadi ya, nanti ada yang namanya branch profit tax tadi. Nah, itu nanti akan berbeda lagi. Jadi ada untuk BUT nanti perpajakannya ada dua. Ya, selain PPh badan nanti ada branch profit tax itu tadi yang dikenakan PPh pasal 26. Tapi pada intinya adalah PPh pasal 26 ini adalah yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh orang luar negeri atau badan luar negeri gitu. Jadi jangan kebalik ya nanti kalau misalnya ujian, karena kan ujian PPh pasal 26 nih ya, jangan kebalik nanti, jangan penghasilannya dari luar terus diterima orang Indonesia gitu, jangan kebalik ya, itu PPh pasal 24. Nah, kemarin tuh ada yang lucu ya, ada yang tanya ke, apa, bukan tanya sih, apa, minta tantangan ke saya gitu ya, mau ikut Sertikom. Terus saya tanya, mau ikut Sertikom apa gitu? Saya nggak tahu, Bu. Nah, sekarang udah tahu ya, kalian mau Sertikom PPh pasal 26. Jadi jangan salah belajar ya, jangan salah materi gitu ya. Yang kalian pelajari sekarang adalah PPh pasal 26. Nanti di Sertikomnya juga PPh pasal 26 gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah sekarang kalau udah tahu ya, oh penghasilannya dari Indonesia, terus diterima wajib pajak luar negeri. Nah sekarang kita tanya nih, definisi wajib pajak luar negeri itu apa sih? Gitu ya. Nah sekarang definisi wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jelas ya, dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Dan individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Jadi dia nggak di Indonesia atau waktu ke Indonesia dia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Dan itu tidak harus selalu berurutan ya teman-teman ya. Jadi mungkin bulan Januari 10 hari, Februari 10 hari dan seterusnya. Namun saat diakumulasi ya dia selama 1 tahun tidak lebih dari 183 hari. Nah, kalau lebih nanti kan udah dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri ya. Nah, ini kan wajib pajak luar negeri, ya tinggal dihitung aja. Dia di Indonesia berapa hari gitu ya. Yang penting kalau kriteria wajib pajak luar negeri adalah kurang dari 183 hari selama setahun atau 12 bulan. Ini untuk individu ya. Dan kalau untuk perusahaan, perusahaan ini tidak didirikan atau tidak berada di Indonesia ya. Jadi perusahaan ini tidak didirikan atau tidak berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi meskipun badan itu tidak di Indonesia atau tidak berada di Indonesia, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia dan tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu BUT tadi ya. Jadi ini pure wajib pajak luar negeri bukan BUT tadi ya. Nanti untuk BUT ada ketentuannya sendiri. Jadi ini kriterianya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kapan ya wajib pajak ini tidak berada di Indonesia gitu ya. Nah, tidak lebih dari 183 ya. Nah, ini adalah pemotong PPh pasal 26. Jadi siapa saja pihak yang berhak memotong PPh pasal 26. Yang pertama adalah badan pemerintah. Jadi misalnya badan pemerintah kemudian menyewa jasa dari luar negeri ya, atau ini ya, entah itu badan atau individu ya, dan dia juga bisa memotong PPh pasal 26. Atau subjek pajak dalam negeri ya, bisa individu yang melakukan usaha atau perusahaan. Itu juga bisa memotong PPh pasal 26. Penyelenggara kegiatan, ya boleh ya. Jadi kalau misalnya punya kegiatan mengundang dari luar negeri,
ya, itu juga potong PPh pasal 26. Nah, BUT, nah yang tadi yang saya bilang ya, jadi yang memotong itu adalah BUT atas apa? Atas penghasilan ya yang disetorkan ke luar negeri gitu. Jadi ada bagian laba yang disetorkan ke luar negeri. Nanti kita lihat ya soalnya. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Ya, jadi ada misalnya perwakilan perusahaan luar negeri ya. Ini juga salah yang pentingnya. Oke. Ya, sekarang tarif. Tarif PPh pasal 26 itu berapa sih sebenarnya? Jadi, tarif PPh pasal 26 itu ya, itu eh, kalau misalnya ada ini ya, persetujuan penghinaan pajak berganda atau P3B atau tax treaty ya, yang digunakan adalah tarif yang ada di tax treaty ya, atau di persetujuan penghinaan pajak berganda. Nah, itu yang digunakan ya. Namun kalau misalnya antara kedua belah pihak negara itu tidak memiliki perjanjian ini ya, P3B atau tax treaty, maka di Indonesia ya tarif yang digunakan adalah 20%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada tax treaty, ya kita gunakan saja tarif yang ada di tax treaty. Namun kalau misalnya tidak ada, ya kita gunakan tarif 20%. Gitu, ya. Jadi nanti kalau di soal kemudian diketahui tax treaty, ya kalian gunakan saja tarif yang ada di tax treaty-nya gitu. Oke, sebelum saya next lanjut ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Belum Bu. ada. Oke, Ya. sejauh ini sudah jelas ya, ya semoga ya. Jadi nanti kalau misalnya Sortikom ya ada data-data gitu ya, kalian perhatikan di soalnya ada nggak data terkait tax treaty gitu. Nah kalau misalnya nggak ada, ya gunakan saja 20% untuk setiap jenis pengenaan PPh pasal 26. Ini tarifnya ya. Kemudian ini adalah dasar pengenaan pajak. Ya, jadi kalau di PPh lainnya kan juga kita mengenal DPP ya, atau dasar pengenaan pajak. Di PPN juga kita mengenal DPP. Nah, PPh pasal 26 ini juga ada DPP. Nah, DPP-nya itu ada 3 jenis kalau di PPh pasal 26. Yang pertama adalah dari penghasilan bruto. Dari penghasilan bruto itu ya dari nilai penggantian ya, kemudian dari nilai pembayaran, nilai transaksi, itu biasanya dari penghasilan bruto. Kemudian ada dari perkiraan penghasilan itu. Nah, perkiraan penghasilan itu ini nanti ada beberapa contohnya. Jadi ada contoh-contoh yang menggunakan perkiraan penghasilan itu. Sama kayak kalau misalnya kalian tahu pakai NPPN, ya itu kan ada norma perhitungan penghasilan itu ya. Nah, itu kan kayak dikali dulu ya, ada dikali 50%, dikali 30% gitu ya, 60%, macam-macam. Nah, nanti untuk perkiraan penghasilan ini juga ya ada pengalinya gitu. Dan yang ketiga adalah tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk BUT. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan ya, kalau BUT itu kan perlakuan perpajakannya kan disamakan ya dengan badan yang ada di Indonesia. Jadi kita hitung dulu berapa laba fiskalnya ya. Jadi dari laba komersial kita lakukan koreksi fiskal ya, kemudian kita ketemu laba fiskal. Nah, nanti dari laba fiskal kita kalikan tarif ya, pasal 17. Nah, misalnya tarifnya adalah 20% atau 22% ya. Maka setelah itu baru kita ketemu berapa pajak terutang. Nah, dari pajak terutang itu nanti kita kurangkan dengan penghasilan. Ya, jadi penghasilan tadi ya dikurangi dengan penghasilan, dari penghasilan kita kurangi dengan pajak. Nah, itu nanti jadi penghasilan kena pajak yang dipotong PPh pasal 26, yaitu atau penghasilan setelah pajak. Ya, jadi laba
fiskal gitu ya, terus kurangi pajak badan. Nah, nanti selisihnya itu menjadi DPP. DPP untuk dikalikan PUT atau berapa nominal yang kita serahkan ke induk gitu ya atau pusat gitu. Nah, nanti tergantung berapa nominalnya. Kalau semuanya ya berarti tadi penghasilan setelah pajak itu tadi. Nah, ini ya. Ini adalah jenis-jenis penghasilan yang menggunakan DPP penghasilan bruto. Contohnya ada dividen, ada bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa atau pekerjaan. Kemudian ada hadiah dan penghargaan. Ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Kemudian ada premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan keuntungan karena pembebasan hutang. Nah, ini adalah contoh-contoh penghasilan yang menggunakan DPP penghasilan bruto. Jadi ya udah, misalnya dividen ya, langsung penghasilan brutonya berapa, ya. Royalti ya, brutonya berapa, ya tanpa dikurangi dengan pajak maupun lain-lainnya. Ya, jadi nilai brutonya. Nah, dia juga gitu ya. Misalnya menang lomba olahraga voli bulu tangkis gitu ya. Nah, nanti hadiahnya berapa? Ya udah itu yang dipotong 20% gitu. Kemudian pensiun dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau ada soal kalian harus bisa mengidentifikasi ya. Ini menggunakan DPP apa? Penghasilan bruto kah ya atau dengan norma ya atau dengan tadi penghasilan selanjutnya ya. Tapi ya rata-rata masih pakai ini sih, penghasilan bruto ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah tarif dari penghasilan itu. Nah, tadi seperti saya bilang ya, kalau penghasilan itu kalian bayangannya sama kayak pakai NPPN gitu ya. Nah, kalau NPPN itu kan kita kali dulu dengan normanya, baru kita kalikan dengan tarif PPh-nya gitu ya. Nah, sama. Ini juga menggunakan perkiraan penghasilan itu ini untuk penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri atau terkait penjualan saham. Itu saham yang diperjualbelikan adalah saham dari perseroan terbatas atau PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik ya. Jadi kalau jual saham ya yang tidak berstatus emiten dan lain-lain ya ini dikenakan menggunakan DPP perkiraan penghasilan itu. Nah, perkiraannya berapa? Adalah 25%. Ya, jadi penghasilan itu ini ya dihitung dari 25% dikali harga jual. Oh, mohon maaf, ini harusnya ada kalinya. Jadi karena dia DPP-nya adalah 25% dari harga jual, ya, maka tarif efektifnya bisa kita hitung ya, yaitu 5% dari harga jual. Dari mana? Dari 20% tarif PPh pasal 26-nya dikali dengan DPP. DPP-nya kan ini ya, 25% dikali harga jual atau menggunakan perkiraan netonya. Perkiraan netonya adalah 25% dikali harga jual. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bisa ya membayangkan ya. Jadi sebelum dikalikan tarif ya, kalian kalikan dulu dengan ini perkiraan penghasilan itu ya. Harusnya harga jual ini kan nilai bruto ya, sama kayak misalnya hadiah, royalti gitu ya, atau sewa. Itu kan nilai brutonya ya, utuhnya gitu. Tapi untuk kedua transaksi ini ya menggunakan perkiraan penghasilan itu ya kira-kira 25% ya dari harga jual untuk kedua transaksi ini. Jadi kalian membayangkannya kayak norma gitu ya. Jadi ya kalian kalikan dulu
Tarifnya kalian kalikan dulu perkiraan ya untuk mencari nitonya, baru kalian eh, kalikan dengan tarif PPh pasal 26-nya. Bu, jadi kalau ada tax rate-nya yang 20% tinggal diganti aja ya? Betul. Ya, kalau ada tax rate-nya, di tarif 20%-nya tinggal diganti aja. Seperti itu. Atau bisa jadi di tax rate ya, langsung menyebutkan, nggak pakai 20% dikali 25 gitu, nggak pakai. Misalnya langsung, tarif efektif adalah 3% gitu misalnya, dari harga jual. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi tergantung, kadang tax rate antar negara satu dengan negara lainnya itu bisa berbeda gitu ya. Nanti saya coba bentuk tax rate seperti apa. Ya, oke. Ada pertanyaan lainnya? Belum ada? Oke, belum ada. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk kedua transaksi ini ya. Ini kira-kira 25% dikali harga jual. Nah, kemudian ada transaksi lain ya terkait premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi ini terkait asuransi. Jadi ada kadang ya perusahaan di Indonesia itu tapi pakai asuransi dari luar negeri gitu ya, jadi dia nggak pakai asuransi di Indonesia tapi dia pakai asuransi dari luar negeri gitu, mengasuransikan perusahaannya atau mengasuransikan uh, asetnya gitu ya, itu dia pakai perusahaan asuransi dari luar negeri gitu. Nah, kalau ini ya ada macam-macam ya, perkiraan netonya itu bisa 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, itu bisa ini ya tarifnya pakai yang 50, maksudnya untuk dasar penghasilan netonya pakai 50%. Dikali tarif efektifnya cuma 20, jadi kira-kira ya cuma 10% aja gitu ya. Sebentar ya. Oke. Saya lanjut ya. Jadi ini yang menggunakan dasar perkiraan 50%. Ya, jadi ini untuk premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ya, ini kalau dikali tarif PPh pasal 26 kan jadi 10% tarif efektifnya gitu. Nah, ada lagi yang 10%. 10% ini untuk premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada asuransi luar negeri. Jadi ada melaluinya dua ini ya, dua perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi yang menggunakan asuransi luar negeri ya. Nah, sama ini juga untuk yang perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ini justru lebih kecil lagi ya, 1%. Ya, nanti kita akan lihat contoh soalnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir tadi ya, yang setelah saya bilang tadi ada tarif dari penghasilan setelah pajak. Jadi kalau kalian bayangkan ya, perusahaan punya laba ya, kemudian dihitung pajaknya berapa, maka penghasilan dikurangi pajak, itu menjadi penghasilan setelah pajak. Nah, penghasilan setelah pajak ini ya tergantung mau diserahkan ke luar negeri atau tidak gitu ya. Kalau diserahkan di luar negeri, maka dia akan dipotong PPh pasal 26. Tarifnya berapa? Tarifnya 20%. Ya, dari penghasilan setelah pajak. Ingat ya teman-teman ya, dari penghasilan setelah pajak. Jadi kalau kalian sudah menghitung net income, ya, kalian hitung pajaknya, itu kalian kurangkan dulu. Ya, jadi net income dikurangi pajak, hasilnya berapa? Itulah yang dikali 20%. Ya. Dan ini diterapkan pada BUT di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Berarti
atas labanya tersebut dikirim ke luar negeri gitu ya, disetorkan ke induknya gitu misalnya ke luar negeri ya. Jadi atas setoran ke luar negeri tadi ya, ke induknya itu dikenakan PPh pasal 26. Oke, ya. Atau sering kita sebut dengan branch profit tax ya. Jadi eh, branch profit tax ini adalah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenai pajak 20%. Nah, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Jadi ya nggak dikirim ke luar negeri gitu ya. Jadi penghasilannya tetap di Indonesia, bagian labanya tetap di Indonesia gitu. Jadi itu nggak dikenakan. Tapi kalau misalnya tadi ya saya jelaskan bahwa perusahaan eh, anaknya tadi punya laba terus dikirim ke luar negeri gitu ya. Nah, itu nanti dikenakan PPh pasal 6. Dan tarif 20% ini sekali lagi berlaku bagi BUT dari negara non-treaty partner ya. Kalau misalnya BUT ini berasal dari negara treaty partner, maka branch profit tax yang dikenakan sesuai perjanjian pajak berganda dengan negara tersebut. Ya tadi ya saya jelaskan bahwa ya kalau misalnya ini perusahaannya dari non-treaty partner ya, ya udah pakai tarif 20% yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau perusahaannya ini dari negara treaty partner ya, ya udah pakai aja perjanjian. Terus kenapa sih kok kita atau bukan kita ya, kenapa kok ada negara itu yang membuat eh, ini ya perjanjian penghindaran pajak berganda ini kenapa? Nah, takutnya nanti misalnya saat di Indonesia ini dikenakan pajak, di luar negeri nanti juga dikenakan pajak gitu. Nanti kan bisa jadi double taxation ya. Nah, selain itu sebagai sarana kesetaraan gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada perusahaan di Indonesia gitu ya, atau ada orang luar negeri dapat penghasilan di Indonesia, misalnya nanti dikenakan 10% gitu misalnya pakai tax treaty gitu ya. Terus nanti kebalikannya juga, misalnya ada warga Indonesia kerja di luar negeri gitu ya, terus dapat penghasilan dari luar negeri. Ya, berarti nanti sama-sama 10% gitu. Jadi selain itu tadi ya, untuk menghindari double taxation tadi, juga untuk eh, kesetaraan tadi ya. Jadi kalau orang luar ke Indonesia itu diperlakukan atau dikenakan 10%, orang Indonesia yang di luar negeri juga sama, ya nanti ya dikenakannya 10%. Gitu. Jadi biar adil gitu. Jadi ceritanya kenapa sih kok ada tax treaty gitu ya. Jadi makanya apa ya, kalau ada tax treaty ya kita harus menghormati ya, maksudnya kita gunakan dulu, kita dahulukan dulu ketentuan yang ada di tax treaty gitu. Jadi meskipun di Indonesia ngomongnya 20% ya, tapi karena ada tax treaty, ya udah kita pakai yang tax treaty. Jadi nanti teman-teman ya kalau misalnya punya klien ya atau punya karyawan gitu ya dari luar negeri, kita cek dulu ya apakah Indonesia bekerja sama dengan negara asal dari si eh, karyawan tadi ya atau orang tadi atau misalnya badan ya misalnya di kita mau pakai jasa konsultan misalnya kita pakai PwC atau EY dari Singapura gitu misalnya kita nggak pakai Indonesia pakai yang Singapura nah itu kan kita cek Indonesia dengan Singapura ada nggak tax treaty-nya gitu ya kalau ada ya kita gunakan tax treaty-nya seperti itu ya sampai sini ada pertanyaan. Oke lanjut Belum, Bu. Lanjut. lanjut ya oke. Ya. Oke, sekarang contoh kasus. Nah, sekarang teman-teman ya silakan keluarkan kertas ya. Jadi saya pengen kalian ya eh, ini coba kerjakan. Nanti saya panggil random ya. Kira-kira bisa nggak ini ngerjain contoh kasus ini ya. Jadi di sini ada contoh kasus ya. PT BMC bergerak di bidang manufaktur sepatu olahraga, mengasuransikan bangunan pabriknya langsung ke BMC Insurance di Australia dengan membayar premi asuransi sebesar 2 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apakah pembayaran premi asuransi oleh PT BMC ke BMC Insurance terutang pajak di Indonesia dan berapa besarnya jika ada? Oke, sekarang saya kasih waktu 5 menit ya. Coba dikerjakan nanti saya panggil random. Nah, oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah? Oke, kalau sudah coba saya mau siapa ya?
Oh, pada off cam semua ini. Oke, saya mau. Oke, Dava Aulia. Dava ini cewek apa? Iya, Wak. Kenapa? Loh, oh, kok fotonya ini? Siapa ini fotonya? Fotonya cakep ini. Ya, gimana Dava? Ada ini nggak jawaban gimana? Apakah pembayaran premi asuransi oleh PT BMC ke BMC Insurance terutang pajak di Indonesia? Terutang, Bu. Terutang berapa besarnya jika ada? 20% dikali 50% dikali 2 miliar. Hasilnya 200 juta. 100 juta. Oke, kita tampung dulu jawaban Dava. Terima kasih Dava. Bu, sama-sama. Oke, saya mau tanya lagi ke siapa ini? Muhammad Faisal. Ya, mana nih Muhammad Faisal? Halo? Iya, gimana? Menurut Faisal gimana? Ada nggak ke BMC? Mm-mm. Berapa besarnya? Hmm. Oke, oke. Terima kasih Faisal ya. Oke, terima kasih Faisal. Oke, kita tampung jawabannya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya adalah ya betul ya. Jadi karena dia premi asuransi dibayarkan langsung oleh tertanggung ya kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi kan dia sama-sama eh bukan sama-sama, maksudnya dia dari perusahaan ke perusahaan asuransi ya, karena dia di bidang manufaktur, bukan asuransi ke asuransi gitu ya, tapi karena dia dari perusahaan atau langsung atau dari tertanggung ya kepada perusahaan asuransi, maka dia ada 50% gitu ya caranya ya. Jadi kita cari dulu DPP-nya ya. 50% dikali 2 miliar adalah 1 miliar. Sehingga PPh pasal 26 yang harus ini singkat aja. Oke, ini ya. Masih adalah 20% dikali 1 miliar adalah 200 juta. Oke, gitu ya. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah contoh kasus untuk BUT. Tadi ya seperti saya jelaskan bahwa dia ada kasus merupakan BUT yang non treaty partner ya. Jadi perusahaan kap-kap swadikap ya. Oke, ini laba tahun 2019 ya. Kemudian ada penghasilan fiskalnya, sorry, penghasilan komersialnya 6 miliar. Kemudian setelah rekonsiliasi fiskal diperoleh penghasilan kena pajak adalah 4,5 miliar. Kemudian ada kredit pajak PPh pasal 21 200 juta, PPh pasal 23 140 juta. Nah, sekarang kita hitung berapa PPh tahunan dan branch profit tax. Oke, sekarang coba dihitung ya. Sama kayak tadi ya, kayak saya kasih 5 menit, nanti saya panggil untuk jawab. Oke, silakan dicoba dulu.
Oke, gimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, saya mau Udah. panggil Faden. Halo, Faden. Iya, saya Bu. Oke, gimana, Faden? Menurut Faden Eh, gimana? Berapa PPh tahunan, branch profit tax-nya berapa? ini untuk PBH terutangnya kan ini tahun Mm-mm, 2019 ya Bu. Jadi menggunakan mm-mm, tarif 25%. mm-mm, Dikalikan dengan PKP-nya yaitu 4,5 miliar. Didapat mm-mm, PBH terutangnya itu 1 miliar 125 juta. mm-mm, Nah, untuk PPh yang harus dibayar ini ya, yaitu PBH terutang mm-mm, tadi dikurang dengan kredit pajaknya, yaitu mm-mm. 1 miliar 125 juta dikurangi 200 juta PBH satu dikurangi juga Mm-mm. dengan PBH 23 140 juta didapat Oke. 785 juta. Itu PPh Lalu terutangnya ya. Terus branch ya profit tax-nya? untuk menghitung BPT-nya itu jadi PKP-nya ini dikurangi dengan pajak terutangnya lalu dikalikan Mm-mm. 20%. Jadi 4,5 miliar itu dikurangi dengan 1 miliar 125 juta dikali dengan 20% didapat 675 juta untuk BPT-nya. Oke. Oke, kita simpan dulu jawaban Faden. Makasih ya. Kemudian saya Ya, mau, sama-sama. oke, siapa nih ya? Ini kok ada titik doang nih, siapa ya namanya ya? Ya si Mbak Titik. Nggak tahu nih siapa nih. Siapa ya? Kasih nama dong. Ini ada beberapa yang pakai titik. Curang ini ya, biar nggak dipanggil ini. Kasih nama titik. Ayo diganti. Saya tunggu. Ayo. Siapa nih? Diganti pakai namanya. Kalian. Oke, ayo. Yang lainnya. Masih ada siapa nih? Masih ada berapa orang nih yang pakai titik? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yuk, ganti. Ganti dulu. Udah? Ganti? Masih ada nih. Empat orang. Yuk, sisa tiga yuk. Bisa yuk. Udah nih, nggak ada nih. Ada orangnya ya. Oke. Tuh, mati. Guys, AC dong. Oke. Udah, siapa nih? Oke, saya panggil. Erlangga Batara. Halo, Erlangga. Hadir? Erlangga Batara. Hadir Ibu. Iya, oke. Ayo, gimana? Menurut Erlangga untuk PPh 26? Ada komentar? Tidak ada Bu, sama seperti Faden tadi. Ayo, kalau sama gimana caranya?
Coba diulangi jawabannya Faden. Gimana? Halo? Halo Ibu, Iya, gimana? jadi saya akan Gimana? jelaskan perhitungan PPh tahunannya yang tadi itu kan Mm-mm. 4.500.000 dapat dikalikan dengan Betul. 25%, sama dengan Ya. 1.125.000.000. Nah, Mm. kemudian perhitungan PPh tahunan yang harus dibayarnya itu kan tadi udah ketemu 1.125.000.000. Mm-mm. Kemudian dikurangi dengan 200 juta dan Oke. ditambah Terus? dengan 140 juta. Mm-mm. Nah, kemudian hasilnya ini nanti eh, kan tadi 200 ditambahkan dengan 140 itu ketemu 340 dan dikurangi dengan 1.125.000.000. Nya ketemu 785 juta. Nah, untuk perhitungan dari PPh 26-nya sendiri nanti 20% dikalikan dengan 4.500.000.000 dengan dikurangi 1.125.000.000. Nah, hasilnya ketemu 3.375.000.000 dikalikan 20% hasilnya 600 675 juta. Oke. Oke, sama ya? Berarti sama jawabannya Faden tadi. Iya Bu, iya benar. Sama apa beda? Ayo. Sama Mirip, ya. mirip Bu. Keliru. Enggak gimana? Oke lah. Oke, makasih ya, Erlangga ya. Sama-sama Bu. Mohon maaf Bu agak berisik soalnya bareng-bareng Bu. Oke, ini rame-rame nih. Berberapa ini? Emil, Mas Riandi, Tegar. Nah, soalnya mau kelas ini, jadi Oke, oke ya. Oke, gitu saya. Kelas apa? Di sini ada kelas. Oh, ini ya. eh gimana? Pak Wan Juli ya. Iya, peradilan pajak. Oke. Ya, sebentar saya lanjutkan sedikit. Jadi, karena tadi ya, kasusnya 2019, tapi nanti kalau kasus baru disesuaikan ya tarifnya ya. Tarifnya adalah 2019, maka dari penghasilan fiskal tadi ya, kita kalikan dengan 20%, jadi 1.125.000.000. Ini untuk PPh terutang. Kemudian, untuk PPh tahunan yang masih harus dibayar adalah dari 1.125.000.000 dikurangi dengan kredit pajak. Ya, jangan lupa ya, kalian kurangi dulu dengan kredit pajak. Jadi, sorry. Jadi dikurangi 200 juta ditambah 140 juta atau dikurangi 340 juta sehingga hasilnya adalah 785 juta. Ini untuk PPh tahunan yang masih harus dibayar. Kemudian untuk branch profit tax-nya gimana? Nah, branch profit tax-nya itu dari sebentar ya. Dari 20% dikali tadi ya penghasilan fiskalnya dikurangi dengan pajak terutang ya. Tadi kan definisinya ya dia. Definisinya adalah ini ya. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu PUT. Ya, penghasilan kena pajak atau fiskalnya adalah 4,5 miliar dikurangi pajaknya tadi. Pajaknya adalah 1.125.000.000. Ya, ini ya. Ini PPh-nya. Sehingga 20%-nya itu dikali 4,5 dikurangi 1.125.000.000, yaitu 20% dikali 3,375. Udah benar ya tadi ya, hasilnya adalah 675 juta tadi. Udah oke gitu ya. Jadi ini nggak dikurangi ini ya, bukan berarti dikurangi kredit pajak ini ya, enggak ya. Jadi langsung dari eh, penghasilan fiskal ya atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh. Dan
gitu ya. Jadi untuk menghitung branch profit tax tadi itu nggak ngaruh kredit pajaknya sebenarnya ya. Kredit pajak hanya digunakan untuk menghitung PPh kurang bayar saja. Tapi kalau untuk branch profit tax ya, dia langsung nguranginya dari PKP, penghasilan karena pajak atau laba neto fiskal, dikurangi dengan PPh terutang ya 1 miliar 125 juta. Sehingga hasilnya adalah 675 juta ya. Nah, sehingga berapa total pajak untuk BUT ya? Nah, total pajak untuk BUT adalah 1,125. Ini untuk PPh badannya ya. Kemudian untuk PUT-nya adalah 675 juta. Ini adalah total pajak yang dikenakan ya, bukan pajak yang harus dibayar ya, tapi pajak yang dikenakan total untuk BUT itu yaitu tadi 1,2 tambah 675. Nah, untuk pembayarannya ya untuk PPh badan kan ya harus dikurangi dulu ya pakai kredit pajak gitu. Tapi kalau untuk branch profit tax ya udah langsung aja, nggak perlu dikurangi dengan kredit pajak. Oke ya, sudah oke ya, sudah jelas semuanya. Saya rasa teman-teman sudah paham. Ada pertanyaan mungkin yang lainnya? Pertanyaan? Belum ada? Udah oke ya, udah jelas ya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Nah, tadi mungkin untuk teknis perhitungannya kalian udah tahu ya. Tapi terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan itu seperti apa gitu ya. Nah, tadi kan di awal kan sudah saya jelaskan ya bahwa PPh 21, PPh 26 itu nempel ya ke PPh 21 atau nempel ke PPh pasal 23. Atau bahkan untuk yang branch profit tax ini untuk BUT itu nempelnya ke badan. Oh, jadi nanti teman-teman sesuaikan ya sebenarnya PP 26 ini ke siapa ya. Oke, nah ini pada kait ini ya pemotongan PP pasal 26. Jadi PP pasal 26 ini dipotong pada akhir bulan saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh tempo pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Jadi mana terlebih dahulu? Dilakukan pembayaran dulu atau peristiwanya dulu, gitu ya. Kalau peristiwanya dulu kan kalau di akuntansi kan kita mengenal accrual basis, gitu ya. Jadi boleh, nggak harus uangnya dulu diterima, tapi peristiwanya udah terjadi, udah melakukan jasanya dulu gitu misalnya, tapi belum dibayar. Nah itu kan udah terutang ya, seperti itu. Jadi itu sudah bisa dipotong PPh pasal 26 ya. Oke. Kemudian PP pasal 26 saat terutang dipotong saat pembayaran disediakan untuk dibayarkan dividen dan jatuh tempo untuk bunga, sewa atau alat yang ditentukan dalam kontrak perjanjian faktur ya atau royalti imbalan jasa teknik atau jasa lainnya. Nah, ini bisa terutang saat pembayaran. Nah, ini misalnya terkait dividen, ya pada saat dibayarkan dividen, saat bunga, ya, saat bayar bunga, saat bayar sewa, ya. Nah, ini pada saat pembayaran. Nah, kemudian pemotong itu wajib membuat bukti potong PPh pasal 26, jelas ya, sama kayak PPh lainnya ya, kayak 21, 4 ayat 2, di mana pemotong yang harus membuat bukti potong. Ya. Kemudian untuk pembayaran. Nah, pembayaran PP pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disertakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, tadi kan saya bilang ya, kenapa tanggal 10 ya? Karena dia nempel di PP pasal 21, nempel di PP pasal 23 gitu. Jadi, pembayarannya ikut ya, ikut PP 21, ikut PP 23 ya. Jadi, dia dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lapornya kapan? Lapornya ya sama, ngikut ke PPh 21, PPh 23 tanggal 20. Ya, sebentar.
Jadi kalau lapor ya sama, paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir ya atau masa berikutnya. Ya, jadi apa? Untuk PPh 26 ini pembayarannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau paling lambat tanggal 20. Oke, ada pertanyaan terkait ini PP Pasal 26. Jadi pada dasarnya ya pemotongannya ya sama ya seperti PP 21, tergantung mana dulu terjadi, pembayarannya dulu terjadi atau apa namanya pekerjaannya dulu ya peristiwanya dulu terjadi gitu ya. Nah, selama sama-sama dilakukan di bulan itu ya dipotongnya di bulan itu gitu ya. Tapi pembayarannya bulan depannya, lapornya juga bulan depannya, seperti itu. Ya sama sih seperti PP 21, PP 23 intinya sama ya, cuman beda subjeknya aja sih gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lapor pakai EBUPOT ya. EBUPOT kalian pilih yang PPh pasal 26 ya. Di sini nanti kalian ya sama kayak kalau pakai aplikasi ya ISPT kan kalian isi daftar bukti potong, rekam bukti potong gitu ya. Isinya sama. Nah, nanti saat kalian rekam bukti potong ini, nah ini nanti yang menjadi perbedaan antara WP dalam negeri dan WP luar negeri ya. Jadi kalau WP dalam negeri itu kan punya NPWP gitu ya. Nah, tapi kalau WP luar negeri punya NPWP enggak gitu ya. Nah, kalau WP luar negeri itu nanti punyanya ini Tax Identification Number. Jadi ada nomor apa namanya identifikasi untuk pajak atau nomor pengenal pajak gitu ya. Nah, nanti ditanyakan aja ya kalau misalnya ini WP-nya di luar negeri berapa nomor ini identification number-nya gitu ya. Nah, selain itu kalau WP luar negeri otomatis kan butuh paspor ya, butuh kitas atau kitab ya. Nah, kemudian nanti ada lagi kalau kitas itu kan kartu ini ya, apa namanya? Tinggal sementara ya, kartu izin tinggal sementara ya, kartu izin tinggal permanen atau tetap gitu ya. Nanti coba ditanyakan aja dia ada kitas atau kitabnya. Jadi ini adalah data-data yang harus kalian isikan. Berarti nanti kalian minta ya datanya ke WP-nya, Bapak Ibu berapa nomor apa tax identification number-nya, berapa alamatnya ya. Ini alamat di negaranya ya, alamat di negaranya WP ya, dan negaranya dari WP luar negeri. Jadi misalnya kalau dia di Singapura, di Malaysia, alamatnya di mana. Kemudian untuk tanggal lahir, nomor paspor, dan nomor kitas atau kitab ya, diminta passwordnya ya. Ini adalah data-data untuk merekam bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Ya, ini yang membedakan ya antara 21 dan 26. Selanjutnya, kalau misalnya PP pasal 26 ini kan ada kode pajaknya ya. Kode pajaknya ini misalnya terkait apa? Terkait sewa, terkait royalti ya, macam-macam ya. Jadi kalian pilih ya sesuai apa penghasilan yang kalian akan potong gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang membedakan dengan PPh pasal 21 adalah terkait fasilitas. Nah, fasilitas ini ada yang menggunakan SKD WPLN, ya, ada yang PPh ditanggung pemerintah atau menggunakan fasilitas lainnya, ya. Ini nanti bisa dituliskan, ya. Jadi tergantung dia pakai yang mana, gitu. Dan jangan lupa masukkan jumlah penghasilan brutonya, ya. Nanti setelah dimasukkan penghasilan brutonya, baru kalian cek, benar nggak? Ini pakai 20% atau enggak gitu ya. Kalau ini kan contohnya kan tanpa fasilitas ya, berarti kan dia negara yang non-treaty partner gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia ada SKD WPLN ya, ini nomornya berapa ya, atau dia menggunakan fasilitas lainnya, tax rate-nya berapa, nanti kita cek gitu ya, berapa tarif yang digunakan gitu. Nah, kemudian apabila WP
apabila PPh pasal 26 ini dipotong menggunakan fasilitas atau dikenakan tarif sesuai dengan perjanjian pajak berganda atau P3B, maka harus memilih data P3B atau tanggal surat keterangan domisili yang disahkan. Jadi kalau misalnya mau pakai fasilitas ya, ada salah satu dokumen lagi yang harus dilengkapi yaitu SKD atau surat keterangan domisili. Ya, jadi data SKD atau P3B ini sebelumnya harus diunggah pada menu-menu pengaturan dokumen. Ya, jadi untuk WP luar negeri ini tadi ya, selain butuh paspor tadi ya, juga butuh ini yang namanya SKD untuk menentukan tadi dia pakai fasilitas penghindaran pajak berganda atau enggak. Gitu. Ya, jadi untuk WPLN dilengkapi dulu gitu ya dokumen-dokumennya. Agar apa? Agar nanti dia bisa menggunakan fasilitas tax relief gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak memasukkan data-data itu, ya nanti nggak bisa. Pasti nanti akan lebih besar jatuhnya, bisa jadi 20%. Karena tujuannya tax relief itu apa sih? Ya tadi ya, agar memberikan kesetaraan tadi gitu ya. Kalau ada tax relief ya digunakan aja fasilitasnya supaya nggak rugi gitu kan ya, bayarnya bisa jadi kalau pakai tax relief lebih rendah. Jadi ini nanti kalau WP luar negeri harus ini ya, jangan lupa melampirkan surat keterangan domisili kalau mau menggunakan fasilitas perjanjian pengiriman pajak berganda. Nah, kemudian untuk ini fasilitas ini seperti apa? Itu diatur di Per 25 PJ tahun 2018. Yaitu di mana pemotong atau pemungut pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh WPLN sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang PPh. Jadi meskipun ada fasilitas gitu ya, tapi tetap kewajibannya harus memotong atau memungut pajak gitu. Nanti disesuaikan aja tarifnya berapa. Gitu ya. Jadi meskipun pakai tax relief ya bukan berarti dia dibebaskan langsung gitu ya. Atau ya kalau misalnya pakai ada aturan-aturan tertentu ya digunakan ya aturannya. Tapi selama dia selama dia tidak menggunakan tax relief dan lain-lain ya, dia sesuai dengan pasal 26. Nah, jika tax relief diterapkan, maka pemotong atau pemungut pajak ini memotong atau memungut pajak sesuai dengan tax relief tadi yang dimaksud ya, yaitu dengan syarat WPLN menyampaikan surat keterangan domisili atau SKD WPLN. Itu dilampirkan gitu ya surat keterangan domisili. Nah, dalam hal berdasarkan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, diketahui bahwa ketentuan di atas, pemotong atau pemungut pajak wajib memotong atau memungut pajak sesuai dengan Undang-Undang PPh. Ya, jadi meskipun ada tax relief ya, tetap dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Oke, nah ini adalah syarat-syarat WPLN memanfaatkan P3B. Syaratnya apa? Ya otomatis dia kan bukan subjek pajak dalam negeri ya, otomatis kan kalau memanfaatkan P3B ya harus subjek pajak luar negeri. Kemudian orang pribadi atau badan yang merupakan SPDN negara mitra P3B. Jadi misalnya ini kebalikannya ya untuk wajib pajak dalam negeri yang ke luar negeri. Ya, nah ini bisa juga memanfaatkan P3B sebaliknya. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Jadi ini adalah syarat-syarat untuk memanfaatkan P3B. Oke, nah ini adalah syarat untuk memenuhi tadi ya SKD WPLN. Jadi pertama harus mendaftar dulu ya, mendaftar dulu dengan menggunakan form DGT. Nah, ini diisi lengkap dan jelas, kemudian ditandatangani, diberi tanda yang setara dengan tanda tangan, misalnya oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di mitra atau yurisdiksi negara P3B. Kemudian disahkan dengan ditandatangani atau diberikan tanda setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau
yurisdiksi mitra P3P. Kemudian terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3P dan terdapat pernyataan WPLN bahwa merupakan beneficial owner dalam dipersyaratkan dalam P3P. Maksudnya dia yang menerima manfaat secara langsung ya. Beneficial owner itu ya dia yang bekerja, dia yang memberi manfaat gitu. Jadi WP-nya itu yang menerima manfaat langsung atau menerima penghasilannya langsung ya. Dan digunakan untuk periode tercantum dalam SKD WPLN. Jadi ada periodenya ya, mau berapa lama di Indonesia. Oke ya. Kemudian penandasahan oleh pejabat yang berwenang ini sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3P dapat digantikan dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi kriteria ketentuan. Jadi kalau misalnya menyebutnya ya mungkin bisa disebut dengan nama lain ya. Kalau di Indonesia kan ngomongnya SKD ya atau surat keterangan domisili. Tapi kalau di luar negeri ya bisa pakai namanya Certificate of Residence. Ya, sama ya bahasa Indonesianya ya. Sertifikat apa namanya? Domisili ya, residence ya. Harus memenuhi menggunakan bahasa Inggris, paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama, tanggal penerbitan, tahun pajak yang berlaku, dan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3P. Ya, jadi kalau misalnya ini ya ada Certificate of Residence ya dipakai aja gitu. Namun PPLN juga tetap ya wajib mengisi formnya tadi gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah ini ya, ini bentuknya ya, sertifikat of domisili ya. Ini bentuknya ya semacam inilah ya, kurang lebihnya. Jadi ini ada informasi tax ID number, nama, alamat, country-nya ya, kemudian lain-lain ya, ini apa? Isiannya ya, ini harus dilengkapi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah ini mungkin kalian kalau bukti potong ya, nah udah tahu kan ya pasti bukti potong PP 126, ini ada tax ID number ya dimasukkan, taxpayer name-nya siapa, address-nya di mana, country-nya mana, date of birth-nya di mana ya, kemudian paspor number-nya, kitas atau kitab number-nya, nah ini dimasukkan semuanya datanya ya. Jadi ini yang perlu dipersiapkan ya kalau misalnya kalian perusahaan terus hire perusahaan dari luar negeri ya diminta ya dokumen-dokumen ini ya. Kemudian diisi ya income-nya berapa, gross amount-nya berapa ya. Kalau misalnya pakai neto ya berapa, rate-nya berapa, income tax-nya berapa. Nah ini diisi semua ya. Terus kalau di Indonesia kan tax ID number-nya kan pakai NPWP ya, ini dimasukkan gitu ya, namanya siapa dan tanggalnya ya, tanda tangannya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh withholding tax atau bukti potong PPh pasal 26 withholding tax receipt ya. Nah, nanti mungkin ya bisa diisi penjelasannya kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada kode-kodenya ya, tergantung dia atas apa ya, nanti kodenya disesuaikan ya, sama kayak kalau kalian ngerjain PP21 yang final non final ya, tahu nggak yang kalian kan milih ya atas apa namanya pensiun ya atau atas apa namanya pembayaran kepada mantan pegawai dan lain-lain ya, harian itu kan juga sama ya diisi kayak gini seperti itu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Minta PPT-nya apa tidak ya? Boleh, ya nanti saya share. Kasih Bu. Oke, nah ini saya mau tunjukkan bentuknya tax rate itu kayak apa ya. Ini saya ada punya, sebentar. Dulu.
Hmm. Nah, ini contohnya kalau Indonesia sama Australia. Share. Nah, ini salah satu contoh bentuk tax treaty ya. Indonesia sama Australia. Nah, di sini. Nah, ini macam-macam nih ya. Ada personal scopes ya, tax cover. Nah, ini ya, Indonesia pakai undang-undang yang mana gitu ya. Di Australia pakai yang mana gitu ya. Terus ada lagi misalnya ini ya, definisi dari residence itu apa gitu ya. Ini sini ya. A person is not a resident of one of the contracting states bla bla bla. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi tergantung. Nah, ini terkait permanent establishment. Nah, itu ya, terkait apa? Kantor manajemen, kan, ya, office. Ini dia termasuk mana? Factory, workshop. Nah, itu juga diatur semuanya di sini ya. Kemudian income. Ya, ini untuk dari real property. Ya, juga ada. Terus bisnis profit. Nah, laba perusahaan. Nah, ini diatur juga di sini. Ya. Kemudian, nah ini ya, ships and aircraft, ya mungkin terkait pelayaran dan penerbangan. Kemudian, ya, associate and enterprise, macam-macam. Terkait dividen juga ya diatur di sini. Terkait bunga, interest, royalty ya. Nah ini kan royalty ya. Terus ada ini ya tarif-tarifnya. Nah, ini ada yang 10%, ada 15% gitu ya. Jadi tergantung ya. Kemudian ya, seperti ini. Ya, jadi nanti biasanya kalau di soal kadang given ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin di soal saya kurang tahu juga ya nanti tipe tesnya itu kayak apa gitu ya. Cuman kalau saya pernah waktu itu ikut apa? Ikut brevet gitu ya. Itu saya dilampirin ini, saya suruh baca sendiri ininya apa namanya teks nya gitu. Jadi saya harus cari sendiri gitu. Tapi saya nggak tahu ya ini nanti kalian tipe tesnya seperti apa gitu ya. Bisa jadi udah given gitu ya, misalnya tarif menggunakan teks berapa gitu. Tapi bisa jadi ya saya nggak tahu ya kalian dikasih dokumen teks nya apa gimana gitu. Kalian suruh nyari sendiri. Gitu. Ya ini ya macam-macam ya. Jadi ini adalah contoh terkait tax treaty ya. Tadi ada juga tax treaty yang untuk Indonesia. Ya, Indonesia sama Hong Kong. Ya, Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Jadi ini langsung ke Hong Kong ya. Ini macam-macam juga ya. Ada skupnya. Kemudian ada tax covernya terkait apa with sales, property dan lain-lain ya. Definisi, general definition ya, macam-macam. Residen itu apa gitu ya, ngatur tentang residen, permanent establishment ya hampir sama sih ya sebenarnya gitu. Cuman mungkin ada poin-poin yang berbeda kalau kita baca lebih mendalam gitu ya. Nah, tadi kan ngomongnya shipping and aircraft ya. Ini ngomongnya shipping
Tadi ngomongnya ship and aircraft, ini ngomongnya shipping and air transport. Gitu ya. Dividen. Ya, ini ada ketentuannya. At least 10%. At least 25%. Nah, ini. Terus dikenakannya 10% of gross amount of dividend in all other cases. Nah, misalnya untuk 5% kalau dia at least kepemilikannya 25% misalnya kayak gitu. Ya. Jadi macam-macam gitu ya untuk aturannya. Ya. Interest. 10% of gross amount of interest misalnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini saya ya, belum tahu ya, tapi ya ujiannya kapan ya? Belum tahu. Oke, Belum, Bu. sebelum saya ya semoga sukses semuanya ya. Oke, sebelum saya tutup mau foto dulu ya buat laporan ke Bapak KPS ya. Boleh on cam semua. Ayo on cam yuk. Biar kelihatan mukanya. Iyalah masa dari tadi off cam semua. Ya.